Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi untuk warung makan Bunda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Abdul Azhar dengan NIM akhir 054. Saya dari ADN Suara, akhir. Saya Muhammad Raihan dan Aja dengan NIM akhir 045. Saya Muhammad Nafal Darmawan dengan NIM akhir 071. Saya Ahmad Abdul Jali dengan NIM akhir 055. Oke, pertama-tama latar belakang. Perumusan sistem informasi ini dilatar belakangi oleh risiko kesalahan manusia atau error dalam perhitungan transaksi. Yang kedua, ada kesulitan melacak riwayat penjualan untuk analisis performa bisnis dan kurangnya efisiensi waktu pelayanan. Untuk peluang dari proyek ini adalah kita dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua, kita dapat mempermudah proses analisis dasar sehingga kita dapat menyiapkan langkah-langkah untuk kedepannya. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan. Jadi kita dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan atau customer. Untuk tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses bisnis operasional warung makan Bunda Sari yang menjadi fokus perbaikan pada kali ini. Yang kedua adalah merumuskan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang ketiga, untuk menyusun rekomendasi perencanaan sistem informasi yang realistis, terjangkau, dan juga efisien. Yang terakhir adalah meningkatkan daya saing warung makan Bunda Sari agar tidak kalah dari pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori adalah betul konsep dasar sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan integrasi antar komponen-komponen untuk mengubah, membuat, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendistribusikan data untuk menjadi informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua, pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan hardware maupun software yang membuat, menyimpan, mendistribusikan untuk mempermudah pendistribusian informasi secara efisien. Perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi. Perbedaan utama terletak pada fokus sistem informasi menggabungkan teknologi dengan proses bisnis dan sumber daya manusia untuk tujuan organisasi, sementara teknologi informasi lebih menekankan infrastruktur teknis seperti hardware dan software. Yang kedua adalah komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki 6 komponen utama, yaitu hardware, software, database jaringan manusia, dan prosedur. Hardware mencakup perangkat fisik seperti input, output, proses, dan media penyimpanan. Software meliputi program dan proses pengolahan. Database mengatur data secara terstruktur. Jaringan berfungsi untuk menghubungkan satu komponen ke komponen lain. Prosedur mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengolah data dan menjalankan sistem. Manusia berperan sebagai operator, administrator, dan spesialis. 3. Jenis sistem informasi. Pada kali ini, jenis sistem informasi termasuk pada jenis akuntansi yang memiliki komponen yaitu Transaction Processing System, Management Information System, System Information Persediaan atau Inventory System. Transaction Processing System menjadi inti dari sistem informasi karena bertugas mengelola transaksi harian yang terjadi dalam organisasi secara efisien dan akurat. Manajemen Information System berfungsi untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menyajikan data yang telah diolah secara sistematis dan terstruktur. Sistem informasi persediaan merupakan salah satu bagian pendukung yang khusus mengatur dan memantau stok barang agar tetap optimal
dan mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan. Baiklah, selanjutnya adalah bagian metodologi, yaitu pada poin metodologi pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penyusunan proyek ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dari satu buku dan jurnal mengenai konsep sistem informasi dan penerapannya pada UMKM. Dua, artikel online tentang aplikasi iOS atau point of sale sederhana. Yang ketiga ada contoh penerapan sistem informasi dalam manajemen warung makan. Yang keempat, referensi terkait komponen dan manfaat sistem informasi dalam operasional bisnis. Berikutnya ada alur pengerjaan proyek seperti satu, mengidentifikasi objek studi seperti penentukan objek penelitian yaitu warung makan sebagai contoh UMKM yang berpotensi menerapkan sistem informasi berdasarkan iOS. Yang kedua ada pengumpulan informasi literatur, mengumpulkan informasi referensi mengenai komponen sistem informasi, keunggulan kompetitif, database stock, dan sistem POS melalui buku, artikel, serta internet. Yang ketiga ada analisis kebutuhan sistem, yaitu melakukan analisis berdasarkan kondisi nyata warung makan, jumlah menu, stok transaksi, dan operasional manual yang masih digunakan. Yang keempat ada pemetaan komponen sistem informasi, yaitu mengidentifikasi hardware, software, database, jaringan, SDM, dan prosedur berdasarkan literatur, serta menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berikutnya yang kelima, ada analisis peran sistem informasi terhadap keunggulan kompetitif, yaitu mengevaluasi bagian sistem informasi mampu meningkatkan pelayanan, keakuratan stok, transparansi keuangan, dan kepercayaan pelanggan. Yang keenam, ada pembuatan diagram alur sistem, yaitu menyusun diagram alur proses pemesanan hingga menyelesaikan transaksi pada sistem POS sebagai gambar implementasi sistem informasi. Berikutnya yang terakhir, yaitu penyusunan laporan. Artinya, seluruh hasil analisis dirangkum menjadi laporan lengkap sesuai format yang ditentukan dalam tugas. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait hasil dan pembahasan. Di mana tadi sesuai dengan judulnya, warung makan Bunda Sari, di sini deskripsi usahanya adalah memiliki 5 karyawan, 30 jenis menu, dan rata-rata 50 pelanggan per hari. Operasionalnya masih dalam bentuk manual, dan kita akan mencoba untuk menerapkan sistem informasi pada warung makan ini. Di sini kita mengidentifikasi komponen sistem yang akan kita gunakan. Lalu software, aplikasi POS sederhana, bisa berbasis Excel atau aplikasi gratis seperti Udo untuk pelayanan enterprise resource planning. Terus yang kedua ada database-nya, data menu, stok, penjualan harian. Lalu untuk prosedurnya sendiri, input pesanan, cetak struk, lalu update stok secara otomatis. Terus untuk jaringannya menggunakan WiFi untuk backup cloud. Cloudnya pakai Google Drive, bisa pakai platform lain. Terus hardware, kita membutuhkan laptop dan printer struk. Lalu untuk sumber daya manusianya, kita membutuhkan 1 orang untuk mengoperasikan sistem atau operator sistem. Bisa sekaligus dengan kasih ajuan. Lalu di sini ada analisis peran sistem informasi terhadap keunggulan kompetitif. Di mana di sini adalah poin-poin yang akan kita dapatkan, poin plus yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan sistem informasi ini terhadap warung makan Bunda Sari. Yang pertama ada kecepatan pelayanan, pesanan tercatat secara otomatis, keakuratan stok, menghindari kehabisan bahan, terus ada transparansi keuangan, laporan harian yang tersedia, terus kepercayaan pelanggan, stok resmi sebagai bukti transaksi. Lalu di sini bisa kalian lihat diagram sistemnya. Mulai pelanggan datang dan pesan, lalu kasir input ke aplikasi POS. Di situ
sistemnya akan cek apakah stok di sistem tersedia atau tidak. Lalu sistem akan hitung total harga secara otomatis dan sistem akan simpan ke laporan harian. Lalu selesai, pelanggan menerima pesanan dan seterusnya. Baik, sekarang tiba saatnya untuk kami membahas bagian kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus kali ini yaitu warung makan Bundasari ini sangat memerlukan sistem informasi sederhana untuk meningkatkan daya saing di zaman digitalisasi saat ini. Selanjutnya, dalam menerapkan sistem informasi yang sesederhana ini, tentunya memiliki manfaat yang cukup terasa seperti itu. Salah satunya yaitu efisiensi operasional, proses transaksi dan pelayanan lebih cepat. Tentunya ini sangat memudahkan pelanggan. Selanjutnya, akurasi data untuk mengurangi human error dan memudahkan pelacakan stok. Untuk selanjutnya dapat mungkin mendatangkan stok baru atau bahan baku yang baru. Selanjutnya laporan otomatis, yaitu data penjualan dan keuangan yang tersedia secara real time. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan. Tentunya dengan adanya sistem informasi yang mungkin bisa dibilang sederhana ini dapat memiliki beberapa dampak positif yang sebelumnya sudah kami sebutkan seperti itu. Dengan sistem ini usaha dapat beroperasi lebih terstruktur dan siap untuk berkembang di era digitalisasi saat ini. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah ucap ataupun perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.